Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tajwid kelas 9. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap sangat semangat. Jangan lupa jaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang waqaf. Waqaf menurut bahasa adalah menahan. Sedangkan menurut istilah, waqaf adalah memutuskan suara pada suatu kalimat atau berhenti pada suatu kalimat dalam waktu tertentu tidak begitu lama, kemudian mengambil nafas dengan niat untuk memulai lagi bacaan Al-Quran. Secara umum, waqaf dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Waqaf idtirori, 2. Waqaf intidhori, 3. Waqaf ikhtibari, dan yang keempat adalah waqaf ikhtiyari. 1. Waqaf idtirori. Idtirori diambil dari kata dororo yang artinya darurat. Secara istilah ilmu tajwid, yang dimaksud dengan waqaf idtirori adalah waqaf yang terjadi karena disebabkan hal-hal darurat seperti bersin, kehabisan nafas, atau batuk, dan lain-lain. Bila seorang qori sedang membaca Al-Quran, maka terjadi waqaf idtirori. Maka bagaimana untuk memulai bacaannya kembali? Untuk memulai bacaannya kembali ada 2 pilihan. 1. Bila ia berhenti pada ayat yang tidak sempurna, maka ia mengulangi kembali dari ayat sebelumnya. 2. Jika berhenti pada ayat yang sempurna, maka ayat tersebut dilanjutkan. Waqaf intidhori. Intidhori artinya menunggu. Sedangkan menurut istilah, waqaf intidhori adalah waqaf yang dilakukan karena terdapat perbedaan riwayat ulama qurra. Boleh tidaknya berhenti masih diperselisihkan. Jadi seorang ulama mengatakan boleh berhenti, sedangkan ulama yang lain mengatakan tidak boleh berhenti. Untuk mengambil jalan tengahnya, maka seorang pembaca membaca ayat tersebut pada lafaz yang diperselisihkan, berhenti dulu, kemudian mengulangi kembali dari ayat yang sebelumnya sampai kepada ayat yang telah disepakati. Oleh karena itu, ulama yang mengatakan boleh berhenti atau boleh diteruskan, maka ditandai dengan tanda waqaf jaiz. Jaiz artinya boleh, itu boleh berhenti, boleh tidak. Sedangkan ulama yang mengatakan harus diteruskan, maka ditandai dengan tanda waqaf al-waslu aula, yaitu lebih baik diteruskan. 3. Waqaf ikhtibari. Ikhtibari secara bahasa diambil dari kata khobaro yang berarti memberi keterangan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan waqaf ikhtibari adalah waqaf yang dilakukan untuk mencoba bagaimana sebenarnya berhenti saat membutuhkan berhenti. Atau seorang guru yang ingin memberitahukan kepada muridnya bagaimana cara berhenti yang benar pada lafaz tertentu, yang sebenarnya lafaz tersebut harus diteruskan, namun dalam kondisi tertentu waqaf ini diperbolehkan. Contoh pada surah Al-Maidah ayat 27 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Watslu alaihim naba'a bnai Adama bil haqq. Pada kata ibnai, bila seseorang berhenti maka di situ ditambah bunyi nun. Jadi bunyinya watslu alaihim naba'a bnain. Dan bila dilanjutkan, nun tersebut dihilangkan.
4. Wakof ikhtiyari. Ikhtiyari berasal dari kata khoyaro yang artinya memilih. Wakof ikhtiyari adalah wakof yang sengaja dilakukan oleh pembaca atas pilihannya sendiri, bukan karena sebab-sebab tertentu. Tentunya wakof ini seseorang pembaca sudah mengerti kedudukan wakof, boleh berhenti atau tidaknya. Secara umum, wakof ikhtiyari dibagi menjadi 4. 1. Wakof tam. 2. Wakof hasan. 3. Wakof kafi. 4. Wakof qobih. 1. Wakof tam. Tam artinya sempurna. Wakof tam berarti berhenti dengan sempurna. Yang dimaksud dengan wakof tam adalah wakof yang terjadi pada kalimat yang sempurna makna maupun lafaznya, yaitu kalimat tersebut tidak ada lagi kaitannya baik dengan kalimat sesudahnya maupun dengan sebelumnya. Jadi tanda wakof yang dipergunakan pada tanda wakof tam adalah yang pertama tanda wakof lazim, yaitu dengan huruf mim. Apabila terdapat dalam Al-Quran wakof lazim, maka harus berhenti. Yang kedua, wakof mutlak, to. Jadi terdapat wakof to, maka harus berhenti. Dan yang ketiga, wakof al-wakfu aula, yaitu lebih baik berhenti daripada dilanjutkan. 2. Wakof hasan. Hasan artinya baik. Sedangkan menurut istilah, wakof hasan adalah wakof yang sudah sebaiknya berhenti dilakukan, walaupun kalimat sesudahnya tidak pantas menjadi permulaan kalimat. Atau dikatakan berhenti pada kalimat yang secara lafaz dan maknanya masih berkaitan baik dengan kalimat sebelum dan sesudahnya, dengan syarat kalimat tersebut kalimatnya telah sempurna. Mengingat kedudukan wakof hasan ini tidak sebaik wakof tam, maka cara mewakofkan yaitu bila terjadi di tengah-tengah kalimat maka berhenti dan mengulangi kembali pada ayat sebelumnya. Tetapi bila berhenti pada ayat yang telah sempurna maka tidak perlu diulangi, tetapi dilanjutkan saja. Maka tanda wakof yang digunakan pada wakof hasan adalah al-waslu aula, lebih baik diteruskan daripada berhenti. 3. Wakof kafi. Kafi artinya cukup. Sedangkan menurut istilah, wakof kafi adalah wakof yang mencukupi pada lafaz itu dan lafaz sesudahnya pantas dijadikan permulaan bacaan, atau berhenti pada kalimat yang kalimat sesudah dan sebelumnya tidak berkaitan dari segi lafaz, tetapi hanya berkaitan dari segi makna. Adapun wakof yang dapat dijadikan pedoman pada wakof kafi adalah tanda wakof jaiz, jim, itu boleh berhenti dan boleh pula dilanjutkan. 4. Wakof qobih. Qobih artinya jelek atau tidak baik. Sedangkan menurut istilah, wakof qobih adalah berhenti pada lafaz yang belum sempurna maknanya, karena masih berhubungan lafaz sesudah dan sebelumnya baik secara lafaz maupun makna. Contoh dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin. Nah, di situ terdapat tanda wakof lam alif, maka tidak boleh berhenti. Jadi apabila di dalam Al-Quran terdapat tanda wakof lam alif atau disebut dengan adamul waqfu, maka tidak boleh berhenti, seharusnya dilanjutkan. Ya, silahkan dikerjakan soal-soal berikut. 1. Jelaskan pengertian wakof menurut bahasa dan istilah. 2. Jelaskan pengertian wakof idtirori menurut istilah. 3. Bagaimanakah untuk melanjutkan bacaan Al-Quran bila terjadi wakof idtirori? Jelaskan. 4. Sebutkan tanda wakof yang digunakan pada wakof tam dan wakof hasan. 5. Jelaskan cara mewakofkan pada surah Al-Maidah ayat 27 bila terjadi wakof ikhtibari.
Sampai di sini dulu pembelajaran tajwid. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.